Menjadi konten kreator, konten adalah sebuah seni yang dimana tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Bahkan jangan sampai melanggar hak asasi manusia jika Anda adalah seorang konten kreator. Jadi nggak hanya cuma cuan yang kita tuju, gak hanya ketenaran yang kita tuju, namun juga nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita tuju di dalam setiap pembahasan. Nah, itu adalah konten kreator yang sejati. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga kerjaan gak numpuk ya, karena kemarin kita baru libur. Dan juga semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya di dunia ini. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas berita lokal yang menurut aku menarik sekali untuk kita bahas, yaitu mengenai PRT asal Indonesia yang dijadikan berita di sebuah sosial media miliknya orang sini. Nah, ini adalah berita yang bakal kita bahas. Nah, ini lagi geger ya, lagi rame neng gini Facebook orang lokal. Dan juga sudah diberitakan oleh berita orang lokal, ada PRT asal Indonesia. Ini jangan rodok ngisi-ngisi ya. Karena memang sebenarnya nggak masalah sih kalau Anda menuntut gaji, tapi kalau diberitakan kayak gini, ini kan menjadi perdebatan juga ya. Nah, PRT asal Indonesia yang Mbak Inu tadi, umur 32 tahun, meminta gaji sebesar 85.000 kepada majikan baru yang pengen ngejeng dia. Ya, Mbak Inu ini mendatangi sebuah agensi yang dimana agensi ini kan awakmu datang ke agensi kan ditanyain, kamu pengalamannya apa, terus minta gajinya berapa, ya. Nah, di situ Mbak Inu bilang sama agensi kalau ia memiliki pengalaman Arab sana selama 2 tahun yang dimana kerja menjaga 9 orang satu rumah, rumahnya besar, kemudian di sana juga bersih-bersih, masak, cuci piring, kemudian juga cuci baju dilakukan oleh sendiri. Oke, pengalaman 2 tahun itu ditulis di sebuah online. Jadi kalau ada orang yang cari CC, mereka akan baca kan di situs dari agensi tersebut. Pengalaman pertama. Kemudian tahun 2016 si Mbak Inu ini mencari keberuntungan kerja di negara Hong Kong. Nah, di situ majikan pertama dia finish selama 2 tahun. Yang dimana di dalam rumah majikan ia ini jaga 4 orang, sermem dan 2 anak. Kemudian biasalah bersih-bersih, masak, belanja, ya. Majikan kedua ini selama 5 tahun jaga mbah lanang, mbah wedok, dan juga bersih-bersih, masak seperti biasa. Nah, pengalaman 3 tadi ini ditulis oleh agensi tersebut, kemudian disertakan permintaan gaji dari Mbak Inu tadi sebesar 85.000. Sehingga orang membacanya ini kaget. Wow, ada PRT Indonesia dengan pengalaman ini minta gaji sebesar 8.500 kepada kita, kepada majikan barunya. Secara otomatis hal tersebut ini sontak mendapatkan respon yang kurang baik dari majikan, ya. Yang pertama, dikatain, gendeng anak ini edan lah. Kemudian dikatain, konyol ini anak. Kemudian juga dikatain, wah perlu dilaporkan ini karena apa? Ini melanggar standar kontrak kerja, yaitu gajinya yang seharusnya standar dia itu minta naik sebesar 8.500, ya. Ini juga masuk pelanggaran, jadi nanti bakal kita bahas. Kemudian juga ada yang mengatain, ini terlalu ambisius si PRT ini. Ada juga yang bilang bahwa CEO ini melanggar kontrak kerjanya, ya. Jadi banyak banget hal yang diucapkan oleh majikan-majikan ketika mengetahui ada
PRT asal Indonesia yang meminta gaji sebesar 8.500 melebihi gaji standar kontrak kerja PRT di negara Hong Kong ini. Nah, dari perihal ini, berita ini, apa sih yang menarik bakal kita bahas? Kalian simak ini yo. Ini terakhir penting banget. Oke, Mbak-mbak, hati-hati kalau minta gaji tambahan atau menaikkan gaji melebihi gaji standar Anda. Jadi berhati-hatilah ya. Karena apa? Ini dianggap melanggar aturan. Ya. Jadi berhati-hati kalau minta kenaikan gaji, apalagi agensi mencantumkan gaji sebesar itu ke sebuah situs pencarian majikan baru. Ini juga membahayakan bagi Anda. Ini juga bakal menjadi pertimbangan di sebuah forum, istilahnya adalah majikan ataupun forum pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan, ketika permasalahan ini sampai nantinya melebar. Jadi pentingnya berhati-hati yo kalau Anda ngomongin soal gaji ya, melebihi standar. Ini hati-hati. Oke, hati-hati juga kalau Anda berbicara tentang gaji dengan orang sini ya. Walaupun di agensi pun ingat penting banget yang namanya hati-hati. Tidak masalah ketika Anda ini menuntut meminta gaji sebesar itu. Tetapi satu, dilihat bagaimana kondisi kerja Anda. Ya, apakah Anda kerjanya berat banget atau memang rumah bos itu besar banget, atau memang Anda ini harus multifungsi, jaga mbah dua, kemudian bersih-bersih, kemudian rumahnya besar, kemudian harus masak kesana kemari. Nah, itu baru gaji tinggi. Namun tidak boleh Anda sembarangan berkata atau meminta atau mencantumkan gaji Anda seperti yang dilakukan agensi tersebut. Jadi ini juga peringatan buat agensi untuk tidak mencantumkan gaji setinggi itu di online. Walaupun itu sekedar woro-woro, ini bisa berakibat fatal terhadap agensi Anda. Ya, walaupun memang banyak, tetapi kalau Anda ini sampai ketahuan sama imigrasi, ini menjadi pertanyaan besar. Ya, kenapa gaji PRT yang Anda tawarkan di online ini terlalu besar? Apa yang menurut Anda ini harus dikasih gaji besar? Apakah kerja dua rumah? Apakah kerja di lain tempat? Atau apakah ia ini kerja dengan orang lain, dengan majikan dua orang? Ini kan menjadi pertanyaan besar yang bakal terus istilahnya adalah dicari, yang istilahnya adalah diselidiki oleh imigrasi, oleh majikan lain. Jadi berhati-hati ya buat kawan-kawan semuanya ataupun agensi kalau membicarakan masalah gaji yang tinggi ya. Ini penting banget ya. Jadi kenapa majikan ini tidak mau, bahkan agensi pun jarang banget yang mau mencantumkan gaji yang tinggi di dalam kontrak kerja PRT yang mau diajukan ke imigrasi. Ini jarang banget, Mbak. Karena apa? Nanti pasti ditanyain sama imigrasi, pasti diintegrasi. Ini gaji tinggi apa yang dia kerjakan di tempat Anda? Ini si mbaknya dikasih gaji tinggi, ini kerja apa aja selain menjadi PRT? Ini nanti pertanyaannya bermacam-macam. Ya. Bisa aja ini dituntutkan. Jadi kenapa orang lokal ini membaca berita Mbak tadi ini bisa nuntut, bisa melaporkan ya? Karena apa? Ini disebut sebagai pelanggaran kalau nggak normal gaji Anda. Walaupun fakta di lapangan memang ada.
namun jangan sekali-kali dicantumkan ke dalam berita online seperti ini, sehingga membuat huru-hara para majikan dan kemudian akhirnya menjadi berita orang lokal. Dan itu pun yang menurut aku sangat menarik ketika ada sebuah foto yang diambil itu adalah mbak-mbak berkerudung. Ini menarik juga nih ya. Jadi nggak semuanya lah yang menjadi negara Arab kemudian ke sini itu berkerudung. Jadi entah itu karena pengen istilahnya adalah menggait pembaca, yaitu mengambil orang yang duduk-duduk di sebuah taman dan itu memakai kerudung ya. Jadi sebenarnya betapa jahatnya media ya sebenarnya ya. Jadi semacam kayak konten kreator seperti ini juga jahat sebenarnya kalau ia tidak menempatkan sisi kemanusiaan di dalamnya ya. Jadi buat kawan-kawan semuanya, pokoknya hati-hati, apapun tindakan kita di sini memang kita bakal menjadi sorotan mereka-mereka ya. Jadi berhati-hatilah di jalan-jalan, berhati-hati dalam ucapan, dan berhati-hatilah di dalam setiap tindakan. Nah, channel ini diri semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.